warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya yaitu Siti Ainur Rahma sebagai moderator dari Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Program Guru Penggerak. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga diseminasi, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Langsung saja acara selanjutnya yaitu pada acara inti Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Kepada Ibu Wahyu Widiarti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Ainur Rahma yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan kegiatan Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Program Guru Penggerak CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Widiarti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal tahun 2024. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Terima kasih. Meskipun pekerjaan kita pekerjaan lagi banyak-banyaknya, terima kasih atas semangatnya untuk kegiatan
kegiatan pada siang hari ini. Kemudian perkenalkan nama fasilitator Bu Lili Novianti, kemudian pengajar praktik Bu Moga Prastyowati. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid, menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan berpusat pada murid, kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan murid. Untuk modul 1.4, eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak Ibu, untuk penyegaran mari kita ice breaking terlebih dahulu. Dipersiapkan untuk gerak-gerak nyaman. Monggo. Monggo, Bu. Kita lakukan untuk meregangkan otot dan pikiran. Sebentar, nih.
Sambil menyanyi juga boleh Bapak Ibu. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Tujuan dari S-Breaking tersebut untuk mengembalikan konsentrasi juga mood Bapak Ibu guru sehingga bisa mengikuti dengan baik dan fokus. Untuk selanjutnya yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi. Kemudian, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai contoh di sekolah untuk seorang guru kita menyediakan tempat sekolah, kemudian kita mencari bibit. Nah, bibit-bibit itu adalah seorang murid atau peserta didik. Kemudian setelah menjadi bibit kita tanam. Nah, tanam itu kita membuat karakter anak menjadi lebih baik. Tidak hanya menuntun saja, habis kita beri pupuk, selanjutnya itu kita harus merawatnya. Dan tugas seorang guru itu tidak sekadar menuntun, akan tetapi menyesuaikan kebutuhan anak. Untuk selanjutnya perubahan paradigma. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, di sini contoh pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk contoh motivasi dari eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu contoh yang kedua dari motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu contoh motivasi internal, tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian lingkaran budaya positif. Nah, ini yang pertama, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah kesepakatan kelas dibuat, maka selanjutnya kita keyakinan kelas. Kesepakatan itu dibuat bersama dengan peserta didik, kemudian diyakini oleh peserta didik.
kemudian timbullah lingkungan yang positif. Nah, dengan komitmen yang konsisten terhadap budaya positif, maka akan berdampak lebih baik atau berdampak positif bagi kita semua. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, keyakinan kelas, sebelum ke materi keyakinan kelas, coba pengalaman dari Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Monggo sinten sing badhe menceritakan pengalaman di kelas masing-masing. Monggo. Siapa? Monggo Bu Eli, guru kelas 6. Baik, perkenalkan saya Eli Hidayati, guru kelas 6. Di kelas saya pengalaman tentang keyakinan kelas ya Bu. Jadi guru kelas 6 itu kan sudah termasuk kelas tinggi. Tetapi ternyata kalau dipikir kelas tinggi itu pasti mudah mengatur siswa, beda dengan kelas rendah. Ternyata meskipun kelas tinggi, guru kelas tinggi itu juga ada beberapa kesulitan mengatur siswa yang karakternya mungkin agak beda dengan yang lainnya. Contohnya di kelas saya itu ada namanya Agus Ismail. Jadi dia sudah kelas 6, tapi tingkah lakunya itu masih seperti kelas rendah, usil sana kemari dan lain sebagainya. Saya sudah membuat kesepakatan kelas, saya buat bersama-sama dengan siswa sehingga dia tahu apa isi kesepakatan kelas itu dan apa konsekuensinya kalau dilakukan dan tidak dilakukan. Tetapi tetap saja saya memiliki kesulitan dalam mengatur kelas tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Boleh beri tepuk tangan kepada Ibu. Selanjutnya, monggo siapa lagi? Monggo Bu Ida mungkin. Bu Ida adalah guru kelas 5. Monggo Bu Ida. Iya. Terima kasih waktunya. Saya Bu Ida, guru kelas 4. Saya sedikit menceritakan share pengalaman saya dalam melaksanakan budaya positif budaya positif di kelas saya. Kebetulan di kelas saya itu kelas 4 ada siswa yang ketika kita sedang menjelaskan itu hanya ingin nimbrung apa yang kita jelaskan, ya. Terus tiap hari seperti itu. Padahal saya sebagai guru itu sedikit saja ada yang bicara, saya langsung ke distrak itu ya istilahnya langsung apa ya mau ngomong apa, bingung kan. Dan itu terjadi setiap hari seperti itu terus. Dan akhirnya untuk kenyamanan kelas, karena ketika gurunya sudah lupa menjelaskan apa, siswanya bengong kan, ini guru gimana? Nah seperti itu. Akhirnya saya bersama siswa-siswa saya membuat kesepakatan kelas bagaimana ketika ada orang, tidak hanya guru saja, siswa yang lain sedang presentasi atau tampil di depan, itu sebaiknya sikap apa yang wajib atau harus dilaksanakan oleh siswa yang lain. Nah, kami bersepakat untuk salah satu saja yang berbicara yang ada di depan. Kalau saya sedang bicara berarti yang lainnya harus apa anak-anak langsung jawab, memperhatikan, dan itu saya terapkan setiap hari. Walaupun masih saja yang namanya mulut anak itu kadang tidak bisa dikontrol ya, terus ngomong. Akhirnya yang diingatkan setiap hari diingatkan temannya, bahkan yang mengingatkan tidak hanya gurunya. Dan saya rasa
keyakinan kelas semacam itu, kesepakatan kelas harus diingatkan setiap hari gitu. Dan insya Allah sudah lumayan mengurangi gitu, pengalaman dari saya. Terima kasih sangat menginspirasi sekali Bu Ida. Boleh beri tepuk tangan. Nah ini sekarang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contoh yang kedua itu, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dari contoh ketiga itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas yang saya buat bersama murid saya, contohnya yang pertama itu masuk kelas tepat waktu dan berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, keyakinan yang sudah disepakati, rukun dengan teman. Kita harus saling menghargai sesama teman. Tidak hanya teman saja, tapi semua warga di sekolah. Dan selanjutnya yaitu membiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, tolong, permisi. Yang kelima, kalau mau bertanya itu harus tunjuk jari terlebih dahulu. Yang keenam, kalau ada teman yang bertanya, yang lain harus mendengarkan. Keyakinan yang ketujuh yaitu melaksanakan piket kelas. Alhamdulillah sekali, keyakinan kelas yang sudah dibuat terutama di kelas 3 itu sudah berjalan menjadi lingkungan yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas dibuat tabel T dan J. Contohnya kita hormat. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Setelah hormat kita bekerja. Dan bekerja itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Untuk tabel T, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu peraturan. Kita harus, setelah peraturan kita harus membuat keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama yaitu peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dan nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu
sendiri. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Nilainya, nilai yang kebajikannya dituju yaitu nilai keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Peraturan selanjutnya yang sudah dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai yang dituju yaitu nilai kesehatan. Yang selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan kesabaran. Yang selanjutnya itu menggunakan masker peraturannya. Dan nilai kebajikan yang dituju itu kesehatan dan keselamatan kita semua. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan atau keamanan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru dengan hukuman atau sanksi konsekuensi. Yang pertama contohnya tindakan guru menghukum itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Dan itu contoh dari hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Contoh hukuman yang selanjutnya yaitu murid diminta untuk push up. Biasanya ini Pak Guru olahraga kalau membuat hukuman itu harus push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk sebuah hukuman. Nah, tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu contoh sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga sanksi atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan akan tetapi harus terjadi. Kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi. Contoh, sesuatu yang menyakitkan itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, di dalam contoh sanksinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, konsekuensinya kita harus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, di sanksi atau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. 5. Posisi kontrol.
5 posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Identitas gagal itu sebagai kontrol dari luar, itu menghindari hukuman, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Dan identitas berhasil atau sukses itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan identitas berhasil itu menghargai diri sendiri. Contohnya, kita sebagai penghukum itu menunjuk-nunjuk atau menyakiti siswa. Nah, kalau kita membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau sebagai teman, kita itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau kita mengukur. Nah, sedangkan seorang manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat anak itu takut dan bercerita dengan sendirinya tanpa rasa ada takut. Nah, sekarang kita ke materi apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, sekarang dari posisi 5 kontrol itu yang lebih dipilih panjenengan itu posisi kontrol yang apa, terus alasannya kenapa. Monggo Bu Siti Ainur Rahmah. 5 posisi kontrol itu pilih yang apa? Sebagai teman atau sebagai manajer atau sebagai pembuat merasa bersalah. Monggo Bu Ainur. Yang 5 posisi kontrol itu hanya milih atau bagaimana Bu? Yang cocok. Oh ya, kalau menurut saya ke-5 posisi kontrol itu yang paling cocok yaitu sebagai manajer. Karena manajer itu mencakup kesemuanya, sebagai teman, sebagai pengontrol, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Ainur, jawabannya bagus sekali. Bisa tepuk tangan buat Bu Siti Ainur Rahmah. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah caranya yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-8, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir yaitu yang ke-9,
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini salah satu contoh segitiga restitusi, yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, juga pernah berbuat salah. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenal basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, atau fun, atau survive. Nah, contoh kalimat, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir yaitu, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan itu adalah contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang ada fisiologi, kita makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan dasar manusia rasa aman, contohnya keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia yang dari sosial yaitu afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu adalah pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, aktualisasi diri kita, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Yang ketiga, dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang
Nah, guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kita menanyakan ke anak itu, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari segitiga restitusi, pengalaman di kelas saya, contohnya misalkan sebelum saya mengenal segitiga restitusi itu, biasanya kalau ada anak yang bermasalah, kita langsung marah-marah. Jadi ini ngopo, masalah guru mumet. Contohnya seperti itu. Nah, setelah memahami atau belajar materi segitiga restitusi, kita itu tidak langsung marah-marah, tetapi kita menanyakan dulu kepada anak mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Kita tidak langsung si anak itu membuat merasa besar, misalnya mungkin seperti itu. Terus kita ada pendekatan biar si anak itu bercerita tentang masalah yang sudah dilakukan. Ditanya dulu dampak, misalnya dia membuang sampah di sembarang tempat. Dan kita itu ada pendekatan, tidak harus langsung ditegur. Ayo, kenapa buang sampah di situ? Ayo, sampahnya dibuang di tempat sampah. Dan setelah adanya segitiga restitusi, kita mendekati anak tersebut. Kita kasih masukan, misalnya membuang sampah itu bisa berdampak membuat lingkungan tidak nyaman. Nah, selanjutnya kita ngobrol bersama anak tersebut dengan bahasa yang baik, mungkin bahasa seorang ibu ke anak. Jadi anak itu tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu guru membuat menceritakan di kelas panjenengan masalah misal contoh. Biasanya untuk anak-anak di kelas rendah itu sering membuang sampah di di bawah meja atau diselempitke di laci. Nah, itu monggo siapa yang mau bercerita? Monggo Bu Kiki bisa menceritakan kejadian mungkin di kelas rendah tentang masalah yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Monggo Bu Kiki. Tentang masalah yang dihadapi, misalkan yang tadinya misalkan kita tidak boleh harus marah-marah, kita ada pendekatan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutilatul Najah. Di sini saya
sebagai guru mapel agama ya. Nah, jadi saya itu ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang lucu di sini. Nah, di sini saya itu mengalami sedikit permasalahan itu di kelas rendah, Bu. Nah, di kelas rendah saya di kelas 2 kebetulan itu anaknya itu super semua di situ. Nah, dimana ketika bel masuk itu justru anak-anak itu tidak masuk ke dalam kelas. Nah, saya ulangi ya. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan sedikit di kelas 2. Di kelas 2 itu kebetulan anaknya itu super semua. Ya. Nah, sebenarnya di kelas itu tidak terlalu banyak siswanya, tapi rata-rata itu semuanya super. Di mana ketika bel masuk itu anak-anak tidak langsung masuk kelas, tetapi malah jajan dulu. Nah, jadi jajannya itu dibawa ke dalam kelas. Nah, malah dibuat nyamu di dalam kelas. Nah, jadi ketika proses pembelajaran itu anak-anak umpat-umpatan nitili jajane. Ya, itu jadi salah satu permasalahan yang saya alami di kelas 2 ketika saya mengajar. Nah, jadi itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pihit atas pengalaman di kelas rendah ya, di kelas rendah. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, coba salah satu Bapak Ibu guru keyakinan kelas apa yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Contohnya misalkan tidak boleh makan pada saat pembelajaran. Monggo siapa nggih? Monggo Bu Ida. Pengalaman saya di kelas saya yang kelas 1 di kelas 4 sendiri masih banyak pelanggaran yang terjadi, dan salah satu hal yang kurang positif dilakukan di kelas saya adalah seringnya membawa bola ke dalam kelas. Nah, itu sebelumnya banyak, terutama laki-laki, bola selalu dibawa ke dalam kelas, sehingga saya harus mau tidak mau menegurnya. Akhirnya saya buat keyakinan kelas apa yang akan terjadi jika bola itu dibuat mainan di dalam kelas. Apa yang terjadi jika ada vas bunga atau benda-benda yang seperti botol minum, ketika bola ditendang dan tidak sengaja maupun sengaja mengenai botol tersebut, maka anak-anak akan jelas menjawab botol itu akan jatuh dan airnya tumpah, bahkan botolnya bisa pecah. Nah, kalau sudah tahu kalau sudah tahu apa akibat dari bermain bola di dalam kelas, maka semua akan yakin bahwa bermain bola di dalam kelas itu akan mengganggu kelas, akan membuat kelas tidak nyaman, sehingga harus ada keyakinan kelas yang meyakinkan bahwa kegiatan tersebut tidak baik, sehingga disepakati bahwa di dalam kelas tidak boleh yang namanya memainkan bola. Ya, kalau sudah di dalam kelas, bola boleh dibawa masuk, tapi harus disimpan seperti itu. Terima kasih. Mungkin selain bermain bola di dalam kelas, beda
mungkin ada contoh lain karena mungkin dari kelas 3 ke kelas 4 itu lagi usil-usilnya. Monggo dilanjut Bidan. Saya lagi. Oke. Jika melihat tingkah laku sikap kelas 4 itu memang sedang peralihan dari kelas bawah menuju kelas atas. Tidak mudah ya bagi guru untuk kesepakatan itu dilaksanakan dengan benar-benar konsisten. Kadang juga ikut situasi. Nah, ada lagi mungkin saya boleh mencontohkan yang lain berarti ya. Sampah ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sampah itu jangankan kelas 1, kelas 2, kelas 4 pun yang sudah lebih istilah Jawanya dolor itu ketika guru tidak mengingatkan masih saja makan jajan di dalam kelas, ketika istirahat dan masuk itu sudah bel, kadang jajan masih jajannya itu tidak dibawa tidak dihabiskan, disimpan di dalam laci, dan itu setelah pulang anaknya lupa, maka terjadi kumpulan sampah di laci. Itu banyak sekali dan tidak hanya sekali 2 kali. Setelah dioperasi istilahnya pasti ada bekas sampah di laci, dan untuk mencari jalan keluarnya saya tanya sama anak-anak, kira-kira kalau kelas kamu banyak sampah seperti ini apa yang terjadi? Saya tanyakan dulu kepada anaknya, dan anak-anak banyak jawabannya kotor, menyebabkan nyamuk. Nah, ada lagi yang membuat penyakit. Ya, itu semua betul. Saya hanya bisa menguatkan jawaban mereka. Terus, kalau seperti ini terus, kira-kira mau diteruskan atau kita bersih-bersih. Nah, kalau bersih-bersih saja apakah cukup? Saya rasa tidak. Nah, akhirnya bagaimana ini caranya? Maka ketika bel sudah berbunyi kok anak-anak misalnya masih pegang jajan misalnya, saya tidak menganjurkan untuk disimpan di laci, kantong sampah ataupun masih ada makanan maupun sudah habis makanan, kantongi. Ketika kamu tidak ada sampah di dekat kalian, dikantongi dulu. Jadi kalau dikantongi itu kan lebih kerasa ya, daripada di laci pasti lupa. Kalau dikantongi kan ketika jalan, oh iya aku masih punya sampah, aku masih punya jajan dan sebagainya. Dan keyakinan kelas saya, kesepakatannya adalah tidak diperkenankan anak-anak membuang apapun atau meletakkan apapun yang sudah tidak dipakai, yaitu namanya dari sampah, untuk diletakkan di laci. Laci hanya untuk hal terus seperti buku. Nah, seperti itu. Ketika sampah tidak sampah, kalau belum menemukan tempat sampah maka masukkan ke dalam kantong sampah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, sangat luar biasa sekali dan menginspirasi, nanti diterapkan di kelas rendah. Untuk selanjutnya mungkin contoh dari Bu Eli. Monggo Bu Eli, dipersilakan. Kurang 5 menit. Ya. Baik, untuk di kelas saya, kelas 6, ada beberapa keyakinan kelas yang menurut saya itu belum bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Salah satunya disiplin masuk kelas. Jadi anak-anak itu disiplin masuk kelas itu tidak hanya ketika pagi ya Bu, tapi ketika istirahat sudah ada bel masuk, tapi mereka masih bermain di luar. Dan untuk
Tidak hanya cuma ayo masuk sudah bel, tapi harus berkali-kali menyuruh mereka, mengingatkan mereka kalau sudah bel itu harus masuk ke kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama juga dengan kelas yang lain, kebersihan. Meskipun mereka itu kelas yang paling tinggi, tetapi ternyata kesadaran mereka tentang kebersihan juga masih sama seperti anak-anak yang kelas rendah. Paling hanya 1-2 anak yang sudah sadar akan tanggung jawab mereka. Buang sampah yang masih sering dilaci, kemudian kalau disuruh gurunya, kalau tidak disebutkan nama langsung, tidak ada yang mau berdiri untuk melaksanakan. Jadi mungkin itu apalagi ya. Kalau yang lain, alhamdulillah keyakinan kelasnya sudah berjalan dengan baik. Mungkin yang masih kurang di bab tentang kedisiplinan dan kebersihan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli yang sudah berbagi cerita atau pengalaman terutama di kelas 6. Memang masalah sampah itu menurut saya termasuk masalah yang besar, karena sampah itu kalau enggak dibiarkan ya menjadi gunung. Kalau sudah dibersihkan setiap hari pun masih anak-anak itu membuang sampah itu di sembarangan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berbagi cerita tentang keyakinan kelas. Kurang 2 menit. Nah, selanjutnya yaitu refleksi dari berbagai pengalaman dari kelas rendah dan kelas tinggi. Dan hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan pada hari ini? Nah, kita berubah untuk menjadi mengembangkan sekolah yang lebih baik lagi. Kemudian hal barunya ilmu tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Nah, perasaan yang apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tentu saja perasaannya ya sangat bahagia mendapatkan ilmu baru tentang disiplin dan nanti bisa diterapkan setiap hari. Kita akan mencoba bersama-sama menerapkan kedisiplinan. Nah, peran guru seperti apakah yang telah dilakukan selama modul ini? Guru, peran saya itu sebagai teman. Jadi khusus di kelas rendah itu peran guru saya itu lebih cocok sebagai orang atau sebagai teman, biar anak-anak itu bercerita dengan bahasa mereka sendiri tanpa ada rasa takut. Kemudian saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti modul ini? Saya ingin menjadi guru yang selalu dirindukan, atau guru yang selalu diharapkan untuk datang setiap hari, menjadi guru yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Nah, terima kasih sudah terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru atas partisipasinya. Sebagai ucapan terima kasih, saya
burung merpati terbang tinggi hingga di dahan pohon jati. Sampai di sini acara kami. Terima kasih atas partisipasi. Terima kasih Bapak Guru semuanya yang sudah bersedia mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4. Terima kasih semuanya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wahyu Widianti. Seiring dengan ditutupnya pantun oleh Ibu Wahyu, berarti pertemuan kita sudah selesai untuk acara diseminasi ini. Saya juga punya sebuah pantun. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.